Halo, perkenalkan nama aku William dan pada hari ini aku bakal berbincang tentang sesuatu yang pastinya sangat seru. Dan hari ini aku nggak bakal sendirian, aku bakal mengundang dua orang tamu yang pastinya ngerti banget tentang topik kita. Tanpa berbahasa basi lagi, ayo kita undang orangnya. Dua orang itu ada Tasya sama Marvel. Halo. 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 Gimana kabar? Sehat? Baik? Sehat, baik. Nah, kalian kan sekolah nih, gimana suasana di sekolah? Seru? Seru. Seru. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, aku bakal mulai topiknya ya. Boleh. Nah, aku tuh sebenarnya pengen nanyain ke kalian deh. Sebenarnya Roh Kudus itu apa sih menurut kalian? Kalau menurut aku sendiri ya, Roh Kudus itu adalah suatu pribadi yang dimana ada di dalam konsep Allah Tritunggal, yang dimana ada Allah Bapa, Allah Putra, dan juga Allah Roh Kudus. Dan aku pernah dengar dari Alkitab, tentunya di Kisah Para Rasul 5 ayat 3-4, aku bacain ya. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Nah, di sini Petrus itu menegaskan kalau misalnya Roh Kudus itu bukanlah kayak cuma utusan Allah doang, tapi itu pribadi dari Allah juga. Terus Petrus itu ngomong kalau misalnya dia itu mendustai. Nah, terus kalau misalnya kita pikir-pikir lagi, mendustai itu pastinya nggak mungkin dikasih ke benda mati dong. Berarti Roh Kudus itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Kalau menurut kalian, siapa duluan yang ngomong? Kalau menurut aku sendiri, Roh Kudus itu yaitu seperti yang dijelaskan, itu Allah Tritunggal, salah satu bagian dari Allah Tritunggal, dan dia itu udah ada dari bahkan manusia belum ada, Roh Kudus itu udah ada sebenarnya. Tapi Roh Kudus itu baru diperkenalkan di Alkitab kan waktu Tuhan Yesus sudah naik ke surga kan. Lalu para murid Tuhan itu menerima Roh Kudus, jadi manusia itu baru diperkenalkan dengan Roh Kudus. Itu sih menurut aku Roh Kudus itu. Oke. Kalau dari Tasya? Menurut aku, kesimpulannya aja ya. Yap. Menurut aku Roh Kudus itu kayak sebagai penghibur, pengingat. Jadi kalau kita berbuat hal yang tidak semestinya dilakukan, itu tuh kita bisa diingat oleh Roh Kudus untuk tidak melakukan hal tersebut. Oke, makasih jawabannya. Tapi aku lumayan pengen nanya nih ke kalian. Kalau dari Tasya sendiri kan, Tasya ngomong kalau misalnya Roh Kudus itu sebagai roh penghibur, terus juga mungkin bisa jadi penolong kan. Nah, Roh Kudus itu sebagai penolong itu menurut kamu nih, kalian berdua masih relevan gak sih di zaman ini nih kalau dibandingkan sama zaman yang dulu? Coba duluan. Kalau menurut saya relevan, karena kan di zaman sekarang tuh apalagi medsos tuh kayak terbuka aksesnya tuh buat semua orang kan, jadi kayak luas banget. Dan kita tuh remaja dan kalangan muda sekarang tuh kan banyak terpengaruh oleh sosmed kan, kayak komentarnya lah, terus standar-standar orangnya lah. Dan menurut saya Roh Kudus itu bisa berperan banyak, soalnya tuh melalui Alkitab tuh kita bisa Tuhan mengatakan kalau kita tuh nggak harus ikutin standarnya mereka gitu, jadi bisa menghibur gitu, menolong. Oke. Kalau menurut aku Roh Kudus itu masih relevan banget di zaman sekarang ini. Apalagi kan makin kesini orang-orang itu makin jauh dari Tuhan kan. Yeah. Nah, khususnya untuk kita orang yang percaya itu, kita itu butuh Roh Kudus buat ngingetin kita untuk bisa terus dekat sama Tuhan, semakin hari semakin dekat sama Tuhan, berbuat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Roh Kudus itu masih relevan banget sih. Oke, kata kita itu benar-benar masih butuh Roh Kudus. Itu menarik banget menurut aku. Tapi kalau kayak gitu nih, orang yang udah punya Roh Kudus tuh sebenarnya dia bisa ada perbedaan nggak sih? Kalau dilihat dari orang tuanya, dari teman-temannya, menurut kalian gimana nih? Ada nggak perbedaannya? Tentunya ada perbedaannya dong. Dari orang yang mengenal Tuhan sama orang yang mengenal Tuhan aja udah kelihatan bedanya. Misal kalau orang yang takut sama Tuhan, orang Kristen takut sama Tuhan, rajin ke gereja, itu harusnya semakin hari perbuatannya itu semakin baik dong. Misalnya kayak beraktivitas dengan penuh kasih, terus nggak ikut ngebully kalau ada yang ngebully. Nah, berbeda sama orang yang nggak kenal sama Tuhan. Kalau orang yang kenal sama Tuhan kan mereka kayak ngelakuin apa yang hati mereka suka gitu. Itu sih berbeda. Diwakili oleh Velo. Berarti kalau kayak gitu kan kita artinya ngikutin jalan Kristus ya. Kalau secara gampangnya gitu ya dari yang pikiran aku. Nah, tapi aku tuh masih kurang paham nih tentang
Kira-kira jalan Kristus itu sebenarnya kayak gimana sih? Beda nggak sih sama jalan-jalan yang biasa kita tempuh di duniawi ini? Boleh jelasin dulu. Berbeda. Berbeda. Karena mungkin kalau kita ngelihat sifat-sifatnya manusia duniawi itu mungkin mereka apa ya? Gimana ya ngejelasinnya? Misalnya kalau di Alkitab jangan berkata kasar. Tapi kalau misalnya orang itu sering menganggap kalau berkata kasar misal bisa membuat mereka tuh terlihat lebih keren. Tapi ternyata kalau di Alkitab itu dibilang tidak boleh. Jadi begitu. Oke. Ya jalan Kristus ya tentunya beda dong sama jalan duniawi. Jalan Kristus itu kayak udah dijelasin sama Tasya tadi, kalau kayak berkata kasar kan dianggap udah wajar sekarang, malah bisa buat orang makin keren. Kalau menurut jalan Kristus itu nggak boleh. Terus kayak misal berselingkuh atau begitu-gitu, berdusta, mencuri gitu kan, itu tentunya bukan apa yang Tuhan mau dong. Jadi tentunya beda jalan Kristus dengan jalan. Jadi inti jawabannya itu berbeda ya? Oke, jawabannya sangat menarik. Tapi sekarang aku pengen nyinggung dikit nih ke pengalaman pribadi kita deh. Kalian itu pastinya hidup di dalam Roh Kudus dong. Nah, aku pengen nanya nih sejujur-jujurnya, kapan terakhir kali kalian itu menyadari kalau misalnya Roh Kudus itu ada di dalam hidup kalian? Tapi selain di gereja, sama kalau kalian lagi berdoa. Mau aku dulu misalnya? Oke, kalau dari aku sendiri, aku tuh ngerasa kalau yang bener-bener nih ada pengaruh dari Roh Kudus dalam hidup aku tuh pas waktu kelas 11, pas zaman worship night. Nah, aku kan main waktu itu jadi drum. Asik. Nah, habis itu beberapa jam sebelum worship night itu terjalan, pastinya aku beneran panik banget dong. Ya. Pasti kalian pernah lah ngerasain kan kalau diliatin sama orang-orang tuh kayak feel-nya beda kan? Apalagi ngelayanin Tuhan kan di gereja sama lomba tuh pasti beda kan feel-nya kan? Iya. Nah, aku tuh pasti gemeter banget tuh, gemeter. Benar. Tremor. Nah, abis itu kita semua sebenarnya kayak Rafael, Tratos, Jericho, David dan lain sebagainya itu gemeter semua tuh. Pas di zaman gereja itu Kalam Kudus. Nah, abis itu sejam sebelum worship night itu kita panik, terus kita berusaha nih. Kira-kira gimana sih caranya supaya kita itu tetap fokus? Terus kita kepikiran kalau kita kan mau melayani Tuhan. Benar. Gimana kalau kita itu melayani Tuhan dulu sebelum kita melayani Tuhan itu? Oh, iya. Jadi kita akhirnya pakai gitar akustik, kita nyanyi lagu rohani, kita makin tenang kan ya pikiran-pikiran. Terus akhirnya aku ngerasain tuh pas zaman worship night itu udah mulai berjalan, aku tuh ngerasain kalau Roh Kudus tuh beneran menyertai hidupku. Dan semuanya itu berjalan dengan lancar. Oke, dari aku sih udah. Oke, dari Kalau pengalaman menyadari kalau Roh Kudus itu ada ya. Ya, Kalau diingat-ingat, kayak waktu kelas 10 deh. Waktu kelas 10 aku itu dulu kan dulu LSP basket, jadi teman-temannya anak-anak basket juga. Nah, dulu aku merasa kayak gak ada yang aneh gitu sama LSP basket ini, kayak normal-normal aja. Semua apa yang mereka lakuin aku ikut lakuin gitu. Terus ada di satu momen aku itu nggak tahu lagi di jalan aja, jalan pulang sekolah, terus kepikiran sebenarnya boleh nggak sih aku ngelakuin kayak apa yang teman-teman aku lakuin gitu. Terus setelah aku coba doa di jalan itu, terus aku pikir-pikir lagi, terus aku baca Alkitab juga, ternyata apa yang aku lakuin selama ini itu salah. Jadi dari situ aku sadar kalau Tuhan Yesus, Roh Kudus itu ngingetin aku waktu di saat yang tidak terduga. Jadi misal lagi di jalan pulang terus dia diingetin apa yang habis dilakuin itu bener nggak ya gitu. Jadi itu momen dimana aku ingat kalau Roh Kudus itu ada. kalau dari aku sih misalnya keseharian aja, apalagi kalau ada ulangan. Kalau ulangan kan dibuka ngeliat pentas itu kayak ini apaan gitu kan. Dan itu kayak ada kepikiran juga kayak nyantek aja nggak ya gitu kan. Tapi itu kan Roh Kudus juga sebagai pengingat juga. Dan karena diingatkan jadi saya berusaha yang terbaik aja, nggak dengan cara yang salah, dengan cara menyontek gitu. Tentang menyontek ya, aku kepikiran deh satu pertanyaan. Nah, kalau kalian itu kan nggak nyontek nih, kalian ngelihat orang nyontek. Nah, sebenarnya
apa sih yang bagusnya gitu. Kalau misalnya kita ngelihat orang nyontek, kita tuh sebenarnya ngapain sih harusnya? Kita ngebiarin atau kita fokus aja sama diri kita sendiri atau kayak gimana sih? Menurut kalian aja. Kalau menurut aku sih harusnya kita negur orang yang nyontek itu nggak sih? Harusnya. Ya, tapi kebanyakan kan Takut kayak ya? takut menegur Ya, gitu ya. ya. Ya, berarti sebaiknya harusnya kita negur orang itu, ngingetin dengan cara yang halus. Halus? Baik, ya. Jangan sampai buat orang itu tersinggung kalau bisa. Hmm. Tapi kalau emang orang itu tersinggung ya apa boleh buat. Kita doain aja yang terbaik buat. Doain yang terbaik. Nice. Dari Ya, kamu? kalau menurut saya juga lebih baik diingatkan. Tapi kalau udah diingatin nggak berubah-ubah, kita doain aja. Doain. Berarti bener ya kata orang kalau misalnya doa itu bisa mengubah segala sesuatu. Udah nggak apa-apa. Oke, makasih untuk jawabannya. Sekarang aku pengen nanyain hal lain yang pastinya teman-teman di luar sana pernah ngalamin dan kita juga sebagai pelajar pasti pernah ngalamin. Nah, kalian itu tahu kan kalau misalnya zaman sekarang itu banyak remaja yang merasa insecure atau juga rendah diri karena mereka itu melihat kehidupan orang lain nih di Instagram gitu. Misalnya, wow dia kayak keluar negeri terus, aku enggak, aku iri gitu kan ya. Nah, terus gimana sih konkretnya peran Roh Kudus itu membantu seorang remaja mengatasi rasa minder itu di dalam kehidupan mereka? Kalau menurut aku kan banyak kan remaja tuh ngeliat di sosmed tuh kayak oh dia begini, dia begitu, bisa begitu. Tapi itu sebenarnya ada aja yang nggak sesuai realita. Mungkin mereka ada edit apa. Tapi tuh sebagai remaja kita tuh harus ingat juga kalau apa ya, yang menurut duniawi keren itu kita nggak usah diikut-ikutin kalau emang bukan Tuhan yang menginginkannya. Jadinya kita fokus aja baca Alkitab supaya kita tuh bisa mengetahui juga standarnya Tuhan itu bagaimana gitu. Oke. Kalau dari aku sendiri jadi keinget satu ayat firman Tuhan tapi lupa dari mana. Nah, pokoknya di isinya itu tertulis kalau semua ciptaan Tuhan itu udah baik apa adanya. Nah, dari firman Tuhan itu aku dapat kalau pokoknya apapun keadaan kita yang kita alami sekarang itu pasti udah yang terbaik menurut Tuhan. Tuhan gak akan biarin kita kayak kita kelaparan atau mungkin terpuruk. Meskipun kita menganggap diri kita saat itu terpuruk, mungkin menurut Tuhan itu adalah proses dari Tuhan gitu. Mungkin itu udah seizin dari Tuhan. Makasih untuk jawabannya. Aku sekarang udah mulai ngerti nih caranya ngatasi minder juga. Karena aku sendiri juga pastinya minder dong kalau ngeliat orang-orang kan. Nah, terus kita ini kan udah kelas 11 nih. Ya. Udah mau menjelang kelas 12. Nah, Aku pengen nanya dong, menjelang kelulusan sekolah ini, kan banyak remaja yang overthinking nih tentang gimana sih caranya kita memilih jurusan kuliah yang benar. Habis itu kira-kira tempat kuliahnya bagus yang mana dan lain sebagainya lah. Gimana sih cara kita melibatkan Roh Kudus itu dalam pengambilan keputusan penting kayak contohnya itu? berapa ya? Oke. Cara melibatkan Roh Kudus dalam pengambilan keputusan penting ya. Ya. Yang pertama-tama mestinya kita harus berdoa minta sama Tuhan jawaban dari apa yang baik untuk kita. Nah, nanti itu pastinya Tuhan gak akan diam dong. Mungkin dia mengutus Roh Kudus untuk tiba-tiba kita kepikiran nih, oh, mungkin ini bagus kali ya. Nah, mungkin itu diingatkan sama Roh Kudus. Terus kalau kita mencobanya, kalau kita berhasil, berarti itu emang Tuhan izinkan. Jadi Tuhan pasti mengirimkan Roh Kudus untuk membantu kita sehari-hari dalam mengambil keputusan terutama. Oke. Kalau jawaban aku sih kebanyakan kemungkinan besar sama Velo. Kita tuh berdoa dulu, kita minta tolong Tuhan itu bener atau enggak. Kalau aku pilih jurusan ini, kalau aku memutuskan untuk melakukan ini, kalau emang jalannya di situ ya kita dicobain yang terbaik buat ngelakuin tersebut. Tapi kalau emang Tuhan nggak berkehendak kita untuk melakukan hal tersebut ya jangan pusing gitu. Oke, makasih jawabannya. Tapi ada satu kata yang menarik dari Val. Dia ngomong kalau misalnya tadi tuh tungguin Tuhan ngasih tahu jalannya ya. Ya. Nah, tapi aku pernah tahu juga kalau misalnya diri kita sendiri itu punya hati nurani ya. Benar. Nah, kalau dari situ nih, aku pengen nanya dong, apakah hati nurani itu sama kayak apa yang Roh Kudus itu omong? Dan gimana caranya kita tahu nih, ini hati nurani yang ngomong
atau Roh Kudus yang ngomong ke kita? Nah, kalau untuk perbedaan dari kedua itu sebenarnya bisa dilihat dari cukup jelas kelihatannya. Nah, kalau hati nurani itu mungkin menurut kita benar, tapi kita harus cross check lagi sesuai dengan firman Tuhan atau enggak. Nah, karena kalau Roh Kudus itu pasti sesuai dengan firman Tuhan kan. Apa yang keputusan yang akan kita ambil itu pasti harus sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau Roh Kudus itu mengingatkan kita itu mirip dengan hati nurani. Tapi kita harus juga cek di firman Tuhan apakah itu ada di firman Tuhan atau enggak. Kan saya tadi yang nanya. Oh iya benar. Vela yang nanya. Mungkin udah kali ya. Pertanyaannya aku sih udah nggak kepikiran lagi ya. Apa kalian masih ada kepikiran ngomong-ngomong lain? Udah cukup. Sudah cukup. Udah cukup. Berarti aku pengen ngasih tahu kesimpulannya dari yang aku tahu aja ya. Nah, kesimpulannya itu Roh Kudus itu bukan sekedar something yang kayak cuma lewat doang, Ya. tapi melainkan pribadi Allah yang nyata dan hadir di dalam hidup kita, yang pastinya memberikan kita kebenaran dan juga memberikan jalan yang baik bagi kita. Habis itu di tengah dinamika dunia modern yang penuh dengan krisis identitas itu, tentang insecurity dan lain sebagainya, peran dari Roh Kudus itu tetap mutlak relevan sebagai jangka yang benar dan juga pemberi kekuatan supaya kita itu gak insecure dan lain sebagainya lah. Pokoknya Roh Kudus itu adalah something yang positif yang diberikan oleh Allah kan? Ya. Oke. Kalau untuk yang terakhir nih, pesan untuk anak-anak muda yang seumuran sama kita nih. Kalau dari kamu? Dari aku pesan untuk anak muda yang seumuran sama kita itu mungkin terus andalkan Tuhan, andalkan Roh Kudus dalam setiap apa keputusan atau apa aktivitas yang kita lakukan, karena kalau udah sesuai dengan firman Tuhan itu pasti akan berjalan kalau Tuhan kehendaki juga. Kalau menurut aku, kalau kalian masih ngerasa insecure atau kayak nggak pantas, ingat aja kalau kita tuh dibuat sama Tuhan tuh menurut dia tuh sempurna, jadi nggak usah minder tentang diri kalian sendiri gitu. Jawabannya bagus banget. Terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih. Bye. Bye. Bye bye.